ada pertapaan si Baduga Maharaja Ratu Prabu Siliwangi pernah tapak di Gua Langkop. Goa Langkop, Cijeruk, Bogor. Goa Langkop terletak di Kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Berada di kaki Gunung Salak dengan udara yang sejuk dan lembab. Situs Goa Langkop merupakan temuan arkeologi yang sudah tercatat pada suaka peninggalan sejarah dan purbakala Serang, sehingga situs ini telah dilindungi, dipelihara, dan dibina menurut ketentuan dan telah masuk dalam daftar inventaris dari berbagai benda cagar budaya yang dilindungi. Di tempat ini ditemukan menhir, batu altar atau batu kubur, dan goa. Keberadaan menhir, batu altar atau batu kubur dan goa tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, karena umumnya posisi temuan ini berada di tempat yang tinggi. Goa Langkop adalah sebuah warisan dari masa kebudayaan prasejarah. Menurut perkiraan, dapat dikatakan sejaman pada masa megalitik muda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Kampung Tapos, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Tadi kita sudah ketemu dengan salah satu tokoh di sini dan juga sekaligus juru pelihara situs Goa Langkop. Nah, sekarang kita sedang menuju ke arah sana. Kita akan meliput di sana seperti apa kondisi situs. Capek lumayan. Lumayan juga capek. Tapi untuk kalau wilayah di sini kampung cukup asri ya, Kampung Tapos ini. Tapi jangan sampai salah, ini Kampung Tapos bukan Kampung Tapos yang ada di Ciawi. Tapi ini Kampung Tapos yang ada di daerah Pondok Bitung, Kecamatan Cijeruk, atau lebih tepatnya Desa Sukaharja. Oke, nanti kita akan masuk ke sana, ke situs. Katanya di sana ada 2 situs. Oke, untuk akses ke sini lumayan jauh ya dari jalan raya. Kurang lebih 1 kilo dari jalan raya. Dan tidak bisa masuk mobil juga. Hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki, menaiki anak tangga ini seperti ini. Oke, ini sekarang kita sudah sampai situs yang pertama. Nah, di sini ada semacam patilasan Syekh Sahadat Sakti, Raden Prabu Sakti, Mbah Jagaraksa, dan Raden Purbakana Kawasa. Nah, situs ini ada di kawasan perkebunan di kaki Gunung Salak. Jadi lumayan teduh dan asri. Tadi kita sedang ngobrol-ngobrol dengan Pak Jaja. Ya, Pak Jaja selaku juru kunci atau juru pelihara situs ini. Dari keterangan beliau,
situs ini adalah bentuknya itu semacam menhir ya, menhir, dan juga apa ya, batu apa sih tadi, lupa lagi. Nanti kita tanya-tanya lagi. Nah, ini konon katanya dulu tempat patilasan tokoh-tokoh di sini. Oke. Nah, ini yang batu yang berdiri ini namanya menhir. Luar biasa ya kalau kita gali sejarah atau peninggalan-peninggalan sejarah di Kabupaten Bogor itu cukup banyak. Salah satunya ini situs Gua Lengkob, atau yang kita ini belum sampai ke situs Gua Lengkob ya. Situs Gua Lengkob itu nanti ada di atas sana, satu lagi. Nah, yang sana nanti kita lihat. Nah, sedangkan ini adalah situs patilasan atau makom ya, makom bukan makam. Patilasan mungkin semacam dulu itu tempat bertapa atau singgah, mungkin tokoh-tokoh tersebut pernah singgah atau bertapa di daerah sini. Papan. Jadi situs ini sudah termasuk cagar budaya yang dilindungi. Di situ ada sanksi-sanksi jika kita melanggar atau merusak situs-situs ini. Oke, sekarang kita ke Goa Lengkob. Lengkob ya. Mungkin dalam bahasa Sunda itu Lengkob, tapi orang lebih familiar Rengkob. Anjar. Bukan apa sih? Yang sedang berjarah di sini. Jadi kita tidak bisa berbicara keras-keras, takut mengganggu konsentrasi orang yang sedang berjarah. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Kita ambil gambar atau batu yang tersusun vertikal berbentuk undakan, dan di situ ada batu yang besar dan di bawahnya ada celah ya yang bisa dimasuki oleh beberapa orang. Dan biasanya di situ tempat untuk orang berziarah. Oke, seperti ini ya gambarannya. Ini situs Gua Lengkob, dan perlu diketahui bahwa channel kami itu membahas sejarah dari situs ini, bukan masalah yang lainnya. Dan mungkin bila sobat melihat di YouTube itu banyak ya channel-channel yang sudah membahas Gua Lengkob ini, baik dari segi sejarah maupun dari segi yang lainnya yang sifatnya spiritual lah. Itu silakan, bisa dinilai masing-masing fungsi dan kegunaannya untuk apa. Itu kenapa awal mulanya sampai terkenal di YouTube, di mana pada kenal, orang mana-mana pada datang sini mengatakan sejarah ini. Nah, itu karena mungkin ada awal jadi ada pertapaan Sri Baduga Maharaja Ratu Prabu Siliwangi pernah tapak di Gua Lengkob. Oh, di situ tadi. Nah, gitu.
Kenapa beliau tapa di situ? Mungkin ada wangsit, kalau bahasa dulu kan, sekarang mah impian, itu wangsit lah bahwa Mang Prabu harus ngisi tapak di Gua Langkop, bahwa disuruh tapak 21 hari di Batu Menhir yang sebelah sana tuh ada batu nyender begini. Iya, yang ada di Beliau alhamdulillah melaksanakan tapak itu. Tapi bicara ini apa juga konon ya, bicara konon ini sejarah, kenapa juga dari turun menurun yang 6 turunan itu dari Mas Sekeng yang punya cerita ini. Belum tentu benar. Kalau toh ada yang menyalahkan, saya siap. Siap disalahkan, karena sejarah ini Abah juga nggak mengalami seperti itu. Nah, beliau setelah sukses tapak 21 hari di pertapaan yang Batu Meneh itu, pindahlah ke Gua Langkop. Niat tapak sama 21 hari, tapi sebelum masuk tapak di Gua Langkop, mungkin tadi di foto ada Batu Menhir yang lurus tuh di depan goa. Itu sebenarnya beliau jadi mendirikan batu dulu. Masuklah beliau, kata sejarah, yang bertapa di Gua Langkop namanya Tapa Mukim. Kalau yang tadi namanya Tapa Gelar. Ya itu Tapa Gelar. Tapa Gelar itu kehujanan, keanginan, siang malam. Nah, kalau di Gua Langkop aman, karena ada batu di atasnya. karena ada batu. Beliau terus tapanya pun berbaring. Tapanya pun bukan tapak duduk begini, itu tapanya berbaring. Tapi setelah tapa di Gua Langkop, beliau tidak sampai 21 hari. Tapanya itu keburu moksa dari situ. Nah gitu. Kenapa beliau moksa dari situ? Katanya hatinya itu udah merasa kecium oleh anaknya Kiang Santang akan menyusul ke sini. Jadi keburu menghilang. Karena namanya pun Prabu Siliwangi itu Raden Pamanarasa bin Jatasuru. Nah itu. Jadi rasanya itu sudah lebih dari kita, udah tahu. Itulah sejarah-sejarah hanya Prabu Siliwangi. Tapi sebelum Prabu Siliwangi mengisi di situ, itu tanah, itu batu, semua batu menhir, batu tasrif, dolmen sudah disiapkan seperti itu. Sudah ada seperti itu. Beliau tinggal aduk aja, enggak kerja, enggak apa itu. Hanya dulunya kata sejarah ada yang namanya Syekh Perbusakti. Ada tulisan dari sana. Ya, terus kedua hilangnya Syekh Perbusakti, datang lagi di sana Syekh Sada Sakti. Itu tahunnya nggak ketemu, tahun berapa Boa? Zamannya juga nggak ketemu. Ya zaman tapi hanya ada namanya konon gitu ya, kabar, ada masuk silsilah atau ada nama. Nah, hilangnya Syekh Sada Sakti, datang lagi Mah Purba Kawasa. Nah, hilang Mah Purba Kawasa, datang lagi yang moksa, yang singgah di situ adalah Mbah Jagaraksa. Nah, disinilah Mbah Jagaraksa waktu singgah di sini itu zaman Pajajaran. Jadi di zaman Pajajaran. Nah itulah sejarah yang asli-aslinya. Kalau sejarah yang ini di taman itu mah terserah. Kalau daerahnya seperti itu, yang ketangkep dari kakek atau dari nenek, dari leluhur moyang abah lah. Seperti itu. Kenapa begini? Nggak mau sejarah ini ngelebihin, juga mengurangi. Nggak mau. Hanya kalau sejarah seperti itu, hanya segitu aja lah. Mudah-mudahan sejarah ini bisa manfaat untuk umum, untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau tujuan namanya manusia ya, itu masing-masing punya tujuan. Masing-masing gitu. Masing punya tujuan. Ada juga yang ingin inilah tak usah diceritakan lah, zaman sekarang mah ada yang keberuntungan kaya segala macam gitu. Tapi kita tetap kepada Allah mintanya berkah selamat dunia dan akhirat. Tapi ada juga ya yang mengalap kekayaan di sini. Tetap aja. Kalau di luar kita dia mintanya apa terserah. Tapi bagi kita diarahkan bahwa diarahkan hanya kepada Allah. Kepada Allah itu hanya numpang tempat. Numpang tempat aja. Enggak ada lebihnya. Di situ aurat, kenapa aurat di situ? Karena sepi. Jadi lebih sepi husu. Karena mengejar husu itu sulit. Misalkan Mas Hendra berdoa di masjidnya pinggir jalan.
Dari mana bisa husuk? Motor lewat kah? Bis lewat mah, mobil lewat mah, itu orang berisik itu ini kan. Ini kan tempatnya di hutan. Nah, itulah yang dikejar, hanya kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Seandainya ada yang minta itu nggak boleh. Misalkan ada orang yang bawa sesajen, kopi pahit, kopi amis, rujakan, pisang, emas segala macam, boleh bawa ke sana. Boleh. Tapi setelah berritual, setelah berdoa, makan bersama. Ada apapun, nggak boleh disuguh-suguh kepada siapa, nggak boleh. Bukan persembahan ya. Bukan, nggak boleh. Itu mah untuk beres ritual kita makan. Enak kan? Misalkan bawa rujakan, contohnya misalnya nih, bawa rujakan 7 rupa. Ada kelapa muda, ada buah, segala macam, itu namanya es ini misalkan, es buah lah, bawa ke sana. Begitu beres kita berzikir, zikirnya lama, berdoanya lama, capek kan? Iya. Makan es, enak nggak? Enak. Itulah ngalap. Dari situ boleh kita ngambil wasilah. Wasilah, nggak boleh ngambil dari emak, minta ini dari emak, dari batu, dari nggak boleh. Hanya wasilah dari karomat itu, insya Allah kita dikabul maksud, diijabah doa. Banyak yang misalkan udah kelewat umurnya ingin punya jodoh, cowok, cewek, banyak. Oh, ada gitu. juga ya? Ada juga. Gitu, misalkan yang kelewat utang segala macam gitu, seperti itu ada juga. Tapi Abah sering mengatakan, kalau toh kamu kebayar utang, kalau toh kamu kaya, jangan berkata sekali-kali doa dari Abah. Kedua, jangan berkata dari situs, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kebetulan kita berdoa di situ, Allah meridhoi kita. Itu aja kuncinya. Itu nggak boleh. Itu hanya diperbolehkan ke sana itu. Tadi nanya sejarah seperti sekarang. Nah, itu wajib itu nanya sejarah. Kedua, napak tilas. Ya, napak tilas. Nah, moto-moto boleh karena ada pariwisata kan, ya. Moto-moto. Apa sih artinya napak tilas? Napak tilas itu melihat, kok ini ada batu segede gini. Dulu Syekh Pergu Sakti sendirian bisa mendirikan batu 500 kintal. Pakai apa sih? Sedangkan beko nggak ada kan? Iya. Nah, itulah, itu untuk merenung, untuk merenungan. Itu boleh, iya, itu merenungkan. Atau kalau bahasa Kiai mah itu untuk apa namanya? Itu merenung, itu untuk napakuran. Tapakur. Untuk napakur. Isi-isi itu ditapakur oleh kita orang tua dulu, mau berjuangan seperti ini sendirian. Apa tujuannya? Itu untuk tapakur. Boleh untuk tapakuran di semua alam. Nah, gitu. Seperti itu aja gitu.